warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmayani binti Muhammad Roshid SPDI. Saya merupakan guru di UPT SMP Negeri 1 Selima Punggah-Punggah, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sekaligus sebagai peserta bimbingan teknis Guru Pejuang Digital Level 3. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait tentang implementasi inovasi pembelajaran yang terintegrasi dengan rumah pendidikan dan juga papan interaktif digital. Dan juga saya akan mendiseminasikan pemanfaatan papan interaktif digital kepada rekan sejawat saya, baik secara daring maupun secara luring. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Pada tahap awal ini, saya mengidentifikasi bahwa pembelajaran di kelas yang saya ampuh masih didominasi oleh metode ceramah. Walaupun saya mengampu di mata pelajaran pendidikan agama Islam, hal ini tidak mengurangi esensi saya sebagai guru agama yang melek terhadap teknologi. Kita ketahui bersama bahwa kebanyakan guru agama itu selalu identik dengan metode ceramah. Untuk itu, saya melakukan identifikasi awal terhadap gaya belajar siswa saya, khususnya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tantangan yang muncul setelah saya melakukan identifikasi awal terhadap siswa adalah bagaimana saya bisa menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran pendidikan agama di kelas. Sebagai solusinya, saya menyusun modul ajar dengan judul Meneladani Etika Bergaul dan Adab Bermedia Sosial dalam Islam yang terintegrasi dengan papan interaktif digital dan rumah pendidikan dengan model pembelajaran problem-based learning di kelas 8. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Happy hari ini? Happy, Bu. Oke, baik, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 8 dengan judul kita adalah Meneladani Etika Bergaul dan Adab Bermedia Sosial dalam Islam. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita bersikap ketika kita dalam berinteraksi sosial di media sosial, tapi secara Islami. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini tadi saya sudah sampaikan kan? Nah, sebelum kita mau ice breaking nggak? Mau. Kita tengok ya. Nah, silakan nak. Harus ada siswa yang maju, satu laki-laki, satu perempuan. Mainnya. Materi tentang bagaimana etika kita dalam bermedia sosial secara Islami. Tapi sebelum itu Ibu akan tunjukkan kepada anak Ibu semua, ini di ruang murid ya. Ada namanya banyak sekali materi yang bisa kita akses ya. Dalam etika ini nak, di sini kita bisa dalam buku kita kan ada juga pengertian etika. Apa itu etika? Oke, baik, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, kerja kelompoknya ini saya akan bagikan. Ini ada papan digital ya. Ini papan tulisnya, ini saya akan bagi dua seperti ini. Sudah bisa menggunakan ini nak? Ya, ini menghapus. Ya, sudah. Ini namanya menulis. Sudah selesai diskusinya? Akan maju dulu yang bagian F. Apa hal baiknya? Kalau salah, nih, sikat dulu, sikat. Hapus dulu, hapus. Iya, silakan kelompok FB. Kira-kira hal baiknya dibacakan? Hal baiknya dalam FB yaitu melihat siswa. Oke, baik anak ibu semua, kita mau latihan soal. Kita masuk ke aplikasi Quizizz ya. Ada pernah dengar Quizizz? Quiz sekarang udah ganti menjadi Wayground. Kebetulan di rumah pendidikan belum ada pelatihan kita. Nah, kita akan menjawab ini ya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini silakan dulu disimpulkan menurut silakan dulu Syifa simpulkan pelajaran kita hari ini Syifa. Apa yang bisa kalian? Oke, baik, beri hapus dulu buat Syifa. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut,
saya melakukan proses diseminasi praktik baik kepada rekan sejawat, baik itu secara daring maupun secara luring. Saya berbagi pengalaman mengenai proses identifikasi masalah, baik itu mulai dari penyusunan modul ajar dan pemanfaatan papan interaktif digital, serta rumah pendidikan, sebagai hasil yang diperoleh selama ini dalam melaksanakan implementasi inovasi pembelajaran. Saya juga menyampaikan beberapa keberhasilan yang dicapai, seperti meningkatnya keterlibatan siswa dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas yang kolaboratif dan terciptanya suasana belajar yang lebih menyenangkan. Selain itu, keberhasilan yang saya paparkan, saya juga menjelaskan tentang kendala yang saya hadapi, seperti perbedaan kemampuan digital siswa, baik itu sebagai digital literasi maupun numerasi. Bersama rekan guru, saya mendiskusikan berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan. Sebagai tindak lanjut, saya menyepakati kepada rekan sejawat untuk saling berbagi praktik baik dan mulai mengintegrasikan papan interaktif digital dalam proses pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliman Sukri dari instansi SMP Negeri 1 Gemblepungga sebagai seorang guru mata pelajaran seni budaya. Tadi saya telah mengikuti webinar diseminasi implementasi inovasi pembelajaran dari narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu Rahmayani BT Muhammad Rosyid dan Ibu Maisarah Cilalahi selaku juga Ketua IGI Kabupaten Dairi. Dari webinar yang tadi saya ikuti tentang inovasi pembelajaran, banyak sekali insight-insight menarik yang saya dapatkan, terutama yang akan bisa saya implementasikan di sekolah saya terkait dengan penggunaan PID, penggunaan AI, dan berbagai media-media elektronik digital lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.